Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Nashkurullah azza wa jalla alladhi a'tana ni'aman katsirah hatta nastati'a an naquma bi hadhihi al-muhadarah fi hadha al-jadwal وفي هذا اللقاء لقاؤنا الرابع عشر والحمد لله صلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الطلاب، كما أعلنت في واتساب أننا طبعا هذا اليوم نقوم بهذه المحاضرة في جدول كما جدولنا في الفصل عادة هكذا. وهذا اللقاء سوف نتعلم بموضوع جديد yakni اللغة العربية. Mahasiswa sekalian, hari ini kita bisa berkumpul dan meskipun secara online lagi, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tetap bisa mengadakan kuliah online, kuliah yang ke-14. Dan hari ini kita akan membahas judul yang baru, yakni adalah dengan judul bahasa Arab. Jadi wa amma darsuna lughatul arabiyyah wa mawdu'una al-yawm kadzalika al-lughatul arabiyyah. Mata kuliah kita bahasa Arab dan hari ini judulnya pun tentang bahasa Arab. Taib. Qabla dzalik hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sawfa aqra'u wa ubayyinu lakum an hadhihi al-maqalah aw hadhihi al-qira'ah الذي قد نظرتم في محمولكم أو في هاتفكم أو في حاسوبكم أمامكم جميعا. سوف أقرأ هذه المقالة ثم أبين لكم وكذلك أخبركم عن بعض المفردات ربما الذي لم تعرفوا بعضكم عن معانيها. إذن اهتموا جيدا ولاحظوا واسمعوا حتى لا تخطئون أنتم في الكتابة عن المفردة في هذا الموضوع اليوم. نبدأ. الأول هنا يقال أو يكتب نشأت اللغة العربية. سوف انتظر. طيب، نبدأ. نشأت اللغة العربية في جزيرة العرب قبل الإسلام. هنا كلمة نشأ ينشأ إنشاء. نشأ بمعنى نبت. نشأ بمعنى جعل. نشأ بمعنى ارتقى. Dan nasya'ahada maknahu adalah berkembang, bertambah, atau yang lebih tepat di sini kita artikan adalah dengan berkembang. Nasya'atil lughatul arabiyyah, bahasa Arab telah berkembang fi jaziratil Arab. Jazirah bimakna dairatun khassah, yaitu adalah satu ranah atau satu tempat tertentu begitu ya. Tapi jazirah ini juga sering diartikan dengan makna pulau, tapi dia bukan sekedar pulau. Jazirah itu dikatakan satu jazirah ketika memiliki kesamaan. Contohnya ranah Minang, jaziratu Minang. Jadi semua wilayah-wilayah yang masih ada kaitannya dengan Minang, bahasanya masih mirip, budayanya masih mirip, itu dalam bahasa Arab disebut dengan jazirah. Maka kita bisa sebut misalnya jaziratu Minang. Nah, berarti semua hal yang masih berkaitan dengan Minang masuk kepada jazirah. Termasuk misalnya di sekarang wilayah Pekanbaru yang berbatasan dengan Sumatera Barat, di sana masih orang banyak berbahasa Minang. Di wilayah Jambi yang berbatasan dengan Sumatera Barat, di sana masih banyak orang berbahasa Minang. Maka itu disebut jaziratu Minang. Nasya'atil lughatil arabiyyah fi jaziratil Arab. Telah berkembang bahasa Arab itu di jazirah Arab, di daerah Arab qabla al-Islam, sebelum Islam datang. Jadi
sudah eksis duluan begitu ya, makanya disebut bahasa Arab. Wa kana al-arabu qabaila mutafarriqatun. Wa kana al-arab, di sini ada kana, maka khabaru kananya pasti akan nasab, pasti akan fathah. Wa kana al-arab, dan keadaan Arab, bangsa Arab saat itu qabail mutafarriqah. Qabail ini jamak dari qabilatun, artinya adalah kelompok, atau mungkin kita bisa sebut tribe. Tribe itu apa ya? Suku. Nah, jadi keadaannya saat itu bangsa Arab itu adalah suku-suku atau kelompok-kelompok yang terpisah-pisah. Karena sebagaimana digambarkan dalam Quran surah Quraisy, li'ida fi Quraisy ida fihim rihlatash syita'i was-shaif. Bahasanya kalau dalam sejarah itu dikatakan orang Arab itu nomaden, sering berpindah-pindah mendekati sumber air tergantung musimnya. Nah, begitu ya. Maka sebelum itu Arab itu keadaannya dulu adalah kelompok-kelompok yang terpisah-pisah, sama saya kira di mana-mana karena orang belum sebanyak sekarang seperti itu ya. Wa kanat li ba'dil qabail, qabail lagi jamak dari qabilah, kelompok atau suku. Wa kanat li ba'dil qabail, ba'dun itu artinya adalah part, sebagian. Dan bagi sebagian kelompok-kelompok, lahjatun khassatun biha, punya gaya bahasa. Lahjah itu gaya bahasa yang khas ya. Jadi beberapa kelompok orang Arab itu mempunyai bahasa, gaya bahasa atau gaya pengucapan yang khas. Sama juga seperti kita di ranah Minang, antara orang Payakumbuh dengan orang pesisir itu punya khas gaya bahasa yang berbeda, tapi masih sama bahasa Minang seperti itu ya. Wa kanatil ikhtilaf qalilah, dan ikhtilafat ini jamak dari ikhtilaf ya, jamak dari ikhtilafun, ikhtilafat, ikhtilafatun, ikhtilafatani, ikhtilafat. Perbedaan-perbedaannya qalilah, hanya sedikit. Jadi cuma perbedaan gaya bahasanya atau pronunciation-nya sedikit ya, atau pengucapannya agak berbeda sedikit. Bainatil kal lahjat, antara gaya bahasa itu. Lahjah itu adalah gaya bahasa. Wa kanat lil arabi lughatun mushtarakatun, dan bagi orang Arab bahasanya itu campur-campur ya. Dalam artian itu banyak sumbernya. Banyak sumbernya. Bahasa Arab itu banyak sumbernya. Mushtarakatun itu artinya bercampur atau kombinasi ya. Jadi orang Arab itu bahasa Arabnya kombinasi antara apa? Hiya al-lughatul arabiyyah al-fasihah atau tuqalu al-fushah kadzalika sahih, yaitu adalah terdiri dari bahasa Arab yang benar, yang baku, seperti kita bahasa Indonesia, saya, aku, tapi ada gue, ada beta. Nah, seperti itu ya. Jadi al-lughah al-arabiyyah al-fasihah bermakna bahasa Arab yang baku, bahasa Arab yang formal seperti itu ya. Fasihah au fusha seperti itu ya. Au lughatus syi'ri wal khitabah, atau campuran lainnya adalah bahasa syair. Bahasa syair itu bahasanya yang penuh dengan kiasan, bahasa sindiran, bahasa ini, bahasa perumpamaan. Wal khutbah, bahasa-bahasa yang biasa dipakai untuk public speaking atau berbicara di hadapan orang lain. Maka bahasa Arab itu mushtarakatun, dia terdapat kombinasi-kombinasi ya. Ya, bukan hanya bahasa formal saja, tapi ada bahasa syair, ada bahasa khutbah dan lain sebagainya. Allati kana al-arabu yatahaddatsuna biha, dan bahasa-bahasa itulah yang digunakan oleh orang Arab. Yatahaddatsuna biha, haddasa yuhadditsu artinya speaking atau conversation, mohon maaf. Haddasa yuhaddisu itu melakukan pembicaraan. Haddasa yuhaddisu. Al-an ana uhadditsukum, sekarang saya berbicara dengan kalian. Haddasa yuhaddisu yatahaddatsuna biha bermakna berbicara dengannya. Dengan apa? Dengan bahasa yang kombinasi tadi. Kadang bahasanya baku, kadang bahasanya model bahasa syair, kadang bahasanya model bahasa public speaking seperti itu ya. Summa ja'al Islam, kemudian datanglah Islam, begitu ya. Kemudian datanglah Islam. Wa anzalallahu al-Qur'an al-Karim, dan Allah menurunkan Al-Qur'an yang mulia bil lughatil arabiyyah al-fasihah, menurunkan Al-Qur'an yang mulia dengan bahasa Arab yang benar, yang baku, yang formal. Begitu ya. Itulah bahasa Al-Qur'an al-fasihah awil fushah seperti itu ya. Maka dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 2 Allah katakan, qala Allah Ta'ala, inna anzalnahu, sungguh kami telah menurunkannya adalah Al-Qur'an, Qur'anan Arabian, Qur'an dalam bahasa Arab
la'allakum ta'qilun, agar kamu mudah memahaminya. Kemudian baris selanjutnya, a'tal Qur'anul Karim ba'da. Apa tadi ba'da? Ba'da artinya sebagian. A'ta artinya adalah memberi, menyumbang, gitu ya. Atau kalau di sini a'tal Quran artinya Al-Qur'an memberikan atau Al-Qur'an berkontribusi. Al-Qur'an yang mulia berkontribusi ba'dal alfat al-arabiyah al-qadimah ma'aniyah jadidah. Jadi kalau kita terjemahkan secara lengkap, Al-Quran memberikan kontribusi, begitu diturunkan, Al-Quran itu memberikan kontribusi beberapa kata-kata bahasa Arab yang jadul, yang lama, yang saat Al-Quran itu diturunkan, bahasa itu sudah tidak dipakai lagi seperti itu. Ma'aniyah jadidah, dengan konteks makna yang baru, yang relevan dengan keadaan bangsa Arab saat itu. Jadi dengan Al-Quran turun itu, salah satu kontribusinya adalah mengembangkan bahasa Arab itu ya. Konkretnya apa? Menambahkan kosakata-kosakata dalam bahasa Arab yang sudah lama tidak dipakai atau bahkan terlupakan oleh orang-orang Arab saat itu. Nah, begitu ya. Waja'a bi asalib jadida, dan Al-Qur'an juga datang dengan susunan-susunan kata yang baru yang tidak biasa dipakai oleh orang Arab saat itu, gitu ya. Waja'a bi asalib jadida, dengan uslub atau istilah-istilah atau dengan susunan-susunan bahasa yang baru yang saat itu tidak dipakai oleh orang Arab. La ta'rifha al-arabiyyah min qabl. Nah, ini dia. Dan la ta'arafa ya'rafu artinya mengetahui, lam artinya belum, dan tidak diketahui oleh orang Arab sebelumnya, gitu ya. Jadi kontribusi Al-Qur'an itu benar-benar besar terhadap bahasa Arab, menambahkan banyak kekayaan dari bahasa Arab itu sendiri. Wa kana al-Qur'an sababan fi nash'ati ulumil arabiyyah, dan dengan diturunkan Al-Qur'an itu ya, sababan, sebab, kita udah belajar kemarin sabab, menjadi sebab fi nash'ati ulumil arabiyyah, dalam pengembangan ilmu-ilmu bahasa Arab. Jadi karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, itulah yang menjadi sebab utama bahasa Arab berkembang dalam bidang keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan bahasa Arab. Maka di sini dikatakan kan nahwi wasarf, seperti ilmu nahwi yang mempelajari harokat terakhir dalam setiap kata bahasa Arab, wasarf yaitu yang mempelajari perubahan-perubahan kata, wal balaghah kemudian yang mempelajari tentang asalib ini, istilah-istilah baru, istilah-istilah yang kemudian jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, wal ulumil islamiyah, dan ilmu-ilmu keislaman secara umum seperti apa? Ilmu tafsir wal hadis adalah hadis, wal fiqh adalah fikih, wa ghairiha, dan lain daripada itu, begitu ya, dan lain daripada itu. Jadi sekali lagi Al-Qur'an luar biasa keberadaannya terhadap perkembangan bahasa Arab. Kemudian asaratil lughatil arabiyyatu, asara yu'assiru, asaratil karena dia muannas, asara artinya adalah memberikan kesan atau memberikan bekas atau lebih mempengaruhi bisa. Asaratil lughatul arabiyyah fi lughati asy-syu'ub al-islamiyah. Bahasa Arab sangat mempengaruhi bahasa-bahasa bangsa-bangsa Islam atau umat muslim, begitu ya. Jadi kalau kita terjemahkan ulang, bahasa Arab itu sangat mempengaruhi bagaimana bahasa-bahasa orang-orang Islam. Apa diantaranya? Kal-Farisiyah, seperti orang Persia yang kemudian mayoritas beragama Islam, akhirnya bahasa Arab juga mempengaruhi bahasa Persia. Wal Urdiyah, Urdu, bahasa Urdu yang digunakan di benua India, Pakistan itu, dan ditulisnya pakai Latin bahasa Arab ya. Nah, itu juga karena pengaruh bahasa Arab. Wasawahiliyah, Sawahiliyah itu Kurdi atau Turki, itu yang banyak kosakatanya juga dari bahasa Arab. Wa aqradatha katsiran minal alfat, dan bahasa-bahasa di luar bahasa Arab itu aqrado, kita sudah belajar qordun, meminjam. Banyak meminjam atau menyerap dari bahasa Arab ya. Banyak, bahkan bahasa kita Indonesia juga banyak menyerap kosakatanya dari bahasa Arab. Wa kutiba katsirun min tilkal lughat biharfil arabiyyah, dan dari bahasa-bahasa yang kita sebutkan, Faris, bahasa Persia, bahasa Urdu, bahasa Kurdi, bahasa ini banyak yang kemudian ditulis dalam Latin atau dalam huruf bahasa Arab, begitu ya. Biharfil arabiyyah, dalam tulisan huruf-huruf bahasa Arab.
Waqtaradat lughatun ukhra ba'da alfadil arabiyyah. Juga kemudian bahasa Arab ini waqtaradat lughatun ukhra, dan bahasa-bahasa lainnya pun juga banyak menyerap. Iqtaradat ini artinya meminjam, tapi dalam konteks bahasa artinya menyerap gitu ya. Banyak bahasa-bahasa yang lainnya yang menyerap sebagian kosakata bahasa Arab. Di sini bahkan dikasih contoh nih, mislu, misalnya, misalnya al-Injiliziyah, bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu juga banyak menyerap bahasa Arab. Contoh deh yang paling populer. Kavi itu awalnya dari bahasa Arab. Kahwatun, kahwah, kavi sampai kavi, dan banyak contoh lainnya. Wal Fironsia ini bahasa Perancis. Wal Isbaniyah ini bahasa Isbaniyah, Jerman, bahasa Jerman. Harusnya ditambah lagi di sini wal Indonesia, bahasa kita, karena juga banyak menyerap bahasa Arab. Adunu hada ayyuhatulab, sekiranya ini mungkin yang dapat saya jelaskan tentang هذه المقالة عن اللغة العربية أو نشأة اللغات العربية في العالم خصوصا في جزيرة العرب. Saya harap kalian bisa mencatat tadi beberapa kosakata yang penting dari penjelasan saya. Uktubha 'alal kertas summa sawwirha wajma' fi aidan. Silakan ditulis kosakata mufradat yang sudah saya jelaskan tadi dalam kertas, sawirha, kemudian dipoto, dan kemudian ijma' fi ailan, kemudian kumpulkan kemudian di island seperti biasa. Seperti itu. Selain penulisan mufradat, nanti silakan juga dikerjakan latihan sebentar saya cek dulu. Latihan pada halaman halaman 8 ya. I'mal al-wajibat fi safhah al-thaminah faqat. Hunaka wahid, isnani, salasa, arba'. Hunaka arba'u tadribat. Di sana ada 4 latihan, jadi model kuliah kita masih sama dengan minggu yang lalu. Yang pertama adalah tugasnya al-wajibah al-ula al-kitabah 'anil mufradat, menulis, mencatat tentang kosakata yang sulit yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu al-wajibah ats-tsaniyah al-amal bitadribat fi safhah ats-tsaminah, yaitu mengerjakan latihan-latihan pada halaman 8. Hunaka arba'u tadribat. Di sana ada 4 latihan, semuanya dikerjakan dengan lengkap. Uktub al-as'ilah, la tansau. Ya, uktubu al-as'ilah. Soalnya juga ditulis, jadi nanti enak ketika dicek di periksanya, nanti enak memeriksanya ya. Adunu hada muhadharatuna al-yawm. Arjukum fi hadatis sihah wa fi amanillah aynama kuntum al-an. Nakhtatim hadhil muhadharah alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.